Bapak Ibu semuanya, setelah anak mendapatkan kekerasan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan dukungan psikologis awal. Apa itu dukungan psikologis awal? Suatu kondisi yang akan membantu anak-anak kita. Suatu kondisi yang bisa meredakan ketegangan yang dialami oleh anak-anak. Siapa yang bisa memberikannya? Tentu orang-orang yang dekat dengan anak, yaitu orang tua, guru, atau orang dewasa yang sehari-hari bersama anak. Tentunya sebagai orang dewasa, yaitu orang tua, guru maupun pengasuh yang dekat dengan anak, perlu lebih dulu memiliki kematangan emosi, kestabilan emosi agar mampu mengendalikan diri menghadapi anak-anak yang bermasalah. Dukungan psikologis awal dibutuhkan ketika anak mengalami situasi sulit, termasuk anak-anak yang mengalami trauma kekerasan, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan akibat perlakuan salah dari orang-orang di sekitarnya. Ada 4 langkah yang bisa dilakukan dalam dukungan psikologis awal, dikenal dengan ADLH. A. Amati, D. Dengarkan, L. Lakukan, dan H. Hubungkan. Pertama, amati. Amati perilaku yang aneh yang tidak wajar pada diri anak, sehingga kita bisa menumbuhkan kewaspadaan. Kenapa ya anak kita kok tidak seperti biasanya? Nah, ketika kita sudah menumbuhkan kewaspadaan sesuatu yang mencurigakan, kita harus amati terus. Kapan perubahan ini mulai terjadi? Apa yang aneh? Apa yang berubah? Ya. Misalnya tiba-tiba anak menjadi pemurung yang biasanya mereka ceria. Ya. Tentu ada sesuatu yang mengakibatkan mereka menjadi pemurung. Kemudian yang kedua, dengarkan. Coba korek, coba cari informasi apa yang dirasakan oleh anak. Dengarkan perasaannya tanpa memberikan simpulan awal, tanpa menjatuhkan anak, tanpa memojokkan anak. Dengarkan apa yang mereka katakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan. Ketika kita sudah tahu apa yang dirasakan, apa yang jadi masalah anak, lakukan suatu hal. Misalnya anak butuh perhatian, anak butuh pertolongan karena mungkin dia terancam dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah H, hubungkan, ya. Hubungkan dengan orang-orang yang memang berkompeten apabila kondisi kekerasan atau kondisi traumatisnya sangat menekan pada anak dan orang-orang di sekitarnya tidak mampu membantunya. Tentunya profesional, misalnya psikolog, psikiater, ataupun pihak-pihak yang berkompeten akan mampu membantu anak yang bermasalah. Untuk selengkapnya, kita akan ikuti sesi berikut ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati anak yang mengalami korban kekerasan? Ya, anak menjadi korban kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya, mereka membutuhkan pertolongan yang disebut dengan dukungan psikologis awal. Siapa yang akan melakukannya? Yang akan melakukan dukungan terhadap anak-anak yang mengalami problem psikologis karena adanya kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak adalah pertama, orang tua, orang yang dekat dengan anak. Berikutnya adalah guru ataupun orang-orang dewasa sebagai pengasuh yang sehari-hari berada bersama anak. Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya, tentunya sebagai orang dewasa yang setiap hari berinteraksi dengan anak, kita harus lebih dulu memiliki kematangan emosi, kestabilan emosi menghadapi anak yang mengalami masalah. Kalau kita sebagai orang tua belum memiliki kestabilan emosi, tentunya kita juga akan terpicu ketika menghadapi anak yang menunjukkan problem psikologis, ya. Kita mungkin menjadi juga marah, kita mungkin menjadi kecewa dan sebagainya, ya. Tentunya dibutuhkan kematangan emosi bagi orang tua. Nah, ayah, bunda, bapak, ibu semuanya, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam memberi dukungan psikologis awal. Setidaknya ada 4 langkah. Yang pertama adalah A. Amati, kedua D. Dengarkan, ketiga L. Lakukan, keempat H. Hubungkan. Yang pertama, amati. Amati perubahan perilaku anak. Ada kondisi yang mencurigakan, ada kondisi yang tidak wajar yang mungkin muncul pada diri anak. Nah, kita harus peka terhadap situasi seperti ini, ya. Kita amati apa perubahan yang terjadi. Misalnya, ada anak yang biasanya ceria, anak yang biasanya aktif bergerak, tiba-tiba menjadi pemurung, menyendiri, ya, dan terlihat tertekan. Kita bisa langsung menarik suatu pertanyaan. Kenapa ya anak ini? Nah, amati perubahan perilakunya. Berapa lama hal itu terjadi? Kapan mulai muncul? Nah, yang kedua adalah dengarkan.
kita mencoba mencari informasi, ya, mengorek dari anak apa yang dirasakan, apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengarkan apapun yang dikemukakan anak tanpa memberikan kesimpulan awal, tanpa memojokkan ataupun menyalahkannya. Begitu pula ayah bunda ketika anak sudah mampu menceritakan apa yang dirasakan, persoalan apa yang muncul, ya. Tentunya kita ingin membantunya. Langkah ketiga adalah melakukan sesuatu hal yang ia butuhkan. Misalnya, ya, memberikan bantuan kalau dia merasa terancam oleh orang lain, ya. Ataupun kita bisa memberikan aktivitas yang membuat dia menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyaman, ya. Itu perlu dilakukan oleh orang tua maupun guru dan orang-orang yang berada di sekitar anak. Selanjutnya langkah yang keempat adalah hubungkan, ya. Kita perlu mencari bantuan ke profesional sekiranya kita tidak mampu mengatasi problem psikologis yang dialami oleh anak akibat mendapatkan kekerasan dari orang lain, ya. Tentunya kondisi-kondisi traumatis perlu mendapatkan bantuan dari ahlinya, ya. Tidak semua orang mampu memberikan terapi. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Siapa? Ya tentunya psikolog, psikiater, dokter spesialis anak mungkin kalau terkait dengan tumbuh kembangnya, ya. Ataupun mungkin kalau anak mengalami problem kecacatan fisik atau luka fisik dan sebagainya, kita perlu merujuk ke ahli-ahli yang memang berkompeten. Demikian ayah bunda, akan kita ikuti berikutnya penjelasan terkait dengan bagaimana dukungan psikologis awal yang bisa kita berikan pada anak. Demikian ayah bunda, yuk kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan dukungan pada anak agar kondisi kekerasan atau kondisi-kondisi traumatis yang dialami anak bisa kita bantu, sehingga mereka menjadi pribadi yang unggul, mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, menjadi pribadi yang memiliki karakter, pribadi yang mampu bersaing di dunia lebih luas lagi, dan memiliki kesehatan mental yang prima. Salah asuh anak rapuh, tepat asuh anak tangguh. Anak-anak yang mengalami kekerasan tentunya membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan agar mereka menjadi individu yang mampu terus tumbuh dan berkembang secara optimal dengan kondisi yang dihadapinya. Nah, ini disebut dengan dukungan psikologis awal. Bagaimana anak-anak yang mengalami kekerasan mendapatkan pertolongan, bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu saja hal ini perlu dilakukan oleh orang tua, pendidik, atau orang-orang yang peduli terhadap anak. Terkait dengan kondisi kekerasan pada anak, kita semua tahu bahwa ketika anak mendapatkan kekerasan, mereka berada pada situasi yang sulit, ya. Mereka panik, cemas, jenuh, takut, sedih, dan sebagainya. Karena mereka dilecehkan, mereka disakiti, mereka dianiaya, ya. Sehingga pun mereka mengalami kondisi yang mudah tersulut emosi, lelah fisik, bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak ini mengalami gejala atau situasi psikologis yang tidak mengenakan, dan mereka merasakan perubahan-perubahan yang luar biasa pada kondisi psikologisnya. Nah, ini wajar terjadi karena mereka mendapatkan tekanan batin maupun tekanan fisik, tekanan emosional. Nah, orang tua seringkali juga mengalami hal yang sama ketika mereka menghadapi situasi sulit, ya, seperti halnya yang dirasakan oleh anak-anak, tetapi ini adalah konteksnya dalam kekerasan pada anak. Nah, apa yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak ini? Yang dibutuhkan adalah dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal ini mirip semacam kotak P3K, ya. Jadi bagaimana kita peka terhadap kondisi yang dialami anak. Misalnya anak yang baru saja mendapatkan kekerasan fisik, kita harus tahu apa sih perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian bantuan apa yang harus kita lakukan dengan segera pada mereka, ya. Dan juga misalnya anak yang mendapatkan kekerasan seksual. Nah, kita juga harus tahu bantuan apa yang mendesak yang mereka butuhkan untuk menangani kondisi traumatisnya misalnya. Nah, ini disebut dengan pertolongan pertama pada kondisi psikologis, karena luka batin adalah luka psikologis yang juga harus ditangani selain juga luka fisik ketika mereka mendapatkan kekerasan fisik. Tetapi setidaknya luka batin adalah kondisi yang juga menimbulkan perasaan tidak nyaman, menimbulkan kondisi-kondisi luka psikologis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Tentunya ketika anak-anak mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan, kita sebagai orang tua perlu mengatur, perlu mengelola diri, ya. Ketika kita tahu anak kita tiba-tiba mendapatkan kekerasan dari luar rumah misalnya kan, tentunya siapa yang diharapkan? Orang tua. Nah, tentu saja sebagai orang tua kita harus memiliki kesiapan menghadapi anak yang mengalami situasi sulit ketika mereka mendapatkan kekerasan dari lingkungan sekitarnya. Orang tua perlu menjaga emosi, perlu menjaga kendali diri ya, ketika menghadapi anak yang mendapatkan kekerasan dari lingkungan sekitarnya, dari sekolah maupun dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar rumah anak ya. Nah, ini perlu dia perhatikan. Nah, misalnya pelakunya adalah orang tua, tentunya siapa yang menjadi orang tua ya gurunya ya. Jadi bagaimana orang yang dianggap mampu memberikan dukungan psikologis awal, bersikap tenang dan tidak panik terhadap kondisi anak. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada anak ya yang mengalami kondisi kekerasan. Setidaknya ada 4 tahapan ya, 4 kondisi yang harus dilakukan oleh orang dewasa, orang tua atau guru untuk membantu menangani anak yang mengalami kondisi tidak mengenakan, kondisi beresiko akibat dari kekerasan yang dialaminya ya. Yang pertama kita harus mampu mengenali dan memberi perhatian ya. Mengenali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak ya. Kita harus mencoba untuk menelusuri, menanyakan kondisinya. Mengapa kok tiba-tiba pemurung? Mengapa kok jalannya berbeda? Mengapa kok dia menarik diri? Mengapa dia mengurung diri saja di kamar? Kita harus tahu ya. Kita mengamati, memperhatikan, mengenali dan memberi perhatian ya. Apa yang dia butuhkan saat itu ketika dia mungkin merasa cemas, sedih dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mampu mendengarkan anak. Nah, ini penting ya, ayah bunda, sahabat guru, bapak ibu semuanya. Bagaimana kita mampu menjadi pendengar yang baik. Anak-anak itu ketika mereka dalam kondisi tidak nyaman, mereka kadang sulit sekali untuk mengatakan perasaannya ya. Untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka mereka sangat sulit sekali. Tentunya kita perlu cara, perlu sikap yang membuat mereka nyaman untuk bercerita dengan kita sebagai orang dewasa atau orang tua yang akan membantu anak ya. Kita harus mampu mendengar sepenuh hati perasaan anak, menyimak penjelasannya anak tanpa memotong, tanpa menggurui, tanpa memojokkan dan tanpa menyalahkan. Ini penting ya. Seringkali anak-anak itu menjadi korban kekerasan, kemudian orang dewasa atau orang tua menyalahkan anak tersebut. Ya misalnya kita memberi komentar, kamu sih memang berbuat ulah sehingga kamu dipukul sama orang lain misalnya ya. Kita seringkali menyalahkan anak. Kita tidak mendengarkan bagaimana kronologis peristiwanya dengan baik. Nah, tentu saja hal ini juga akan mengakibatkan anak semakin enggan bercerita pada orang tua atau orang dewasa yang akan membantunya, ya. Jadi kita perlu mendengarkan, menyimak, merespon cerita anak, dan memberikan pengertian tentang apa yang terjadi dengan baik sehingga anak tidak mengalami kondisi traumatis yang mendalam. Berikutnya, setelah kita mampu mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak, perasaan-perasaan tidak nyamannya, kita harus melakukan sesuatu hal, ya, untuk mengurangi dampak tidak nyamannya, ya, alihkan perhatian, ya. Kita coba untuk meredakan perasaan tidak nyamannya dengan aktivitas lain yang menyenangkan, ya. Karena prinsip psikologi itu untuk mengcounter atau mengkondisikan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah membangun situasi baru yang menyenangkan. Ya, kita bisa lakukan aktivitas bermain dengan anak ya, kemudian melindungi anak dari ancaman ya, lingkungan yang mengancam mereka dengan kekerasan ya. Kita harus melakukan sesuatu hal yang membuat mereka merasa nyaman dan mengurangi rasa tegang, rasa cemas dan sebagainya. Nah, apabila kemudian kondisi traumatisnya itu sangat luar biasa sehingga kita sebagai orang tua kurang mampu untuk memberikan bantuan atau dukungan psikologis awal yang memadai, kita harus merujuk ya, kita harus menghubungkan dengan ahlinya.
Tidak semua hal bisa ditangani orang tua ya, atau orang dewasa yang ingin membantu anak. Kita harus menghubungkan ke ahlinya. Mungkin perlu divisum, ya. Mungkin perlu penanganan-penanganan intervensi psikologis yang lebih mendalam lagi, ataupun kita perlu membawanya ke dokter yang bisa menangani kondisi kekerasan fisik pada anak ya. Nah, kita harus mampu membuat keputusan apa yang perlu kita lakukan apabila memang kondisinya sangat parah dan memerlukan bantuan atau dukungan orang lain ya, dukungan pihak lain. Ini perlu kita lakukan. Kemudian ini adalah hal mudah untuk kita bisa memberikan dukungan psikologis awal, ada istilahnya ADLH, amati, dengarkan, lakukan, dan hubungkan. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk membantu atau memberikan dukungan psikologis awal pada anak yang mengalami kekerasan ya. Demikian, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang tua yang baik, kita menjadi guru yang baik, pendidik yang baik, dan masyarakat yang baik, orang dewasa yang baik untuk anak-anak kita, untuk memberikan dukungan psikologis pada mereka ketika mereka mengalami kekerasan.